Abu Nawas dan pertanyaan tentang Allah. Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun al-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Baginda Raja membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim, namun memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Paduka yang mulia bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat Abu Nawas nongkrong bersama teman-temannya. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera merapat ke depan. Setelah mengucapkan salam kepada para ulama, belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia,
bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda Raja tanyakan, sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda Raja sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Baginda Raja menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Baginda Raja jadi rakyat biasa." Spontan, Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Abu Nawas dan tipu daya pengemis. Alkisah seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalaman di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam, hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. Aku
tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan, ujar sang saudagar. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air? Sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Esok harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada Baginda Raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya Baginda Raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, mengapa kau mengipas-ngipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku Baginda Raja, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja bingung bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukan. Bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Begitupun api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya sang Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham. Abu Nawas dan nama bayi. Raja Harun al-Rashid menyelenggarakan syukuran untuk nama bayi. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja mulai berpidato. "Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini nama bayi ini adalah Jabnib," kata Baginda Raja. Tiba-tiba ada salah seorang di antara para tamu protes, "Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama Jabnib." Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. "Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari?" gumam Baginda Raja dalam hatinya. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. "Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan?" tanya Baginda Raja. "Biasanya orang yang namanya Jabnib orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama yang lain saja,"
kata Abu Nawas tanpa beban. Baginda Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya, Baginda. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib, dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas, imbuh Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Besok harinya Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Sesampai di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sejadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim heran. "Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas?" kata hakim. "Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sejadahmu," kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sejadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Besok harinya, Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas?" kata sang hakim. "Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok," kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemetaran. Tetapi sang hakim meminta solusi pada Abu Nawas. "Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kamu," kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, berpapasanlah dengan Baginda Raja. Baginda Raja kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim untuk terakhir kalinya. Ketika dibuka, hakim tersenyum ke Baginda Raja dan mengedipkan matanya. "Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" kata Baginda Raja. "Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara warga yang dikerjain merasa kesal.